Dan pemirsa, Indonesia masih memiliki satu peluang terakhir untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Melawan Gini U23, mampukah Garuda Muda terbang tinggi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore. Oke Bung, kita sempat terkejut ya di Piala Asia U23 kemarin. Timnas kita berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti misalnya Australia dan Korea Selatan begitu. Namun nampaknya peak performance kita sempat hilang pada saat melawan Uzbekistan. Bagaimana saat lawan Gini nanti malam, prediksi Anda? Iya, saya kira ini bukan lawan yang mudah. Kita sepakat ya, karena memang tim-tim Afrika, terutama Gini, ini pasti punya kekuatan dari sisi strength ya, dan juga apa ya, daya tarung mereka ya, determinasi mereka, mentalitas mereka, dan juga skill mereka. Boleh dibilang ini lawan yang tidak kalah hebatnya dengan Uzbekistan yang kita hadapi gitu ya, karena mereka ini punya postur yang juga bagus ya. Jadi saya kira kita harus mengembalikan lagi kepercayaan diri para pemain, itu yang paling penting. Kita istilahnya sekarang tutup buku kegagalan yang kemarin, jadi kita biar fokus untuk menghadapi single game ini, sehingga para pemain bisa mengerahkan semua kemampuan yang terbaik. Jangan juga menghiraukan persoalan beberapa pemain inti kita yang nggak bisa main, karena itu hanya menjadi energi negatif. Tapi angkat kelebihan yang kita punya. Kelebihan itu yang kita punya adalah karena kita masih dalam suasana kompetisi ya. Karena kita baru saja bertanding di Piala Asia U23 kemarin. Ini membuat level fitness kita insya Allah masih terjaga lah ya. Dibanding Gini yang kita tahu mereka lolos sampai ke babak playoff ini setahun yang lalu atau hampir setahun yang lalu bulan Juli ya. Jadi untuk mengisi waktu kosong mereka sebelum menghadapi playoff ini, mereka hanya uji coba latihan gitu. Dan ini saya kira nilai minus yang ada di Gini karena Oke. suasana atmosfer kompetitifnya itu mereka udah lama Jadi nggak atmosfer rasakan, kompetisi di tapi timnas kita masih kita U23 rasakan. kita Iya, masih terasa betul. kencang sekali ya, masih membara sekali ya, apalagi Iya, kita baru kemarin betul, bertanding di AFC betul. U23. Tapi Bung Yuke, kalau misalnya melihat bagaimana stamina timnas U23 kita pada malam hari ini yang baru saja tiba di Paris begitu, apakah ini juga menurut Anda salah satu faktor yang bisa memperlemah permainan dari timnas kita? Iya, sebenarnya memang kita dalam kondisi yang capek ya, letih ya. Tapi saya kira istirahat yang jauh lebih baik dibanding di turnamen kemarin yang selang 3 hari main gitu ya. Ini kita istirahatnya masih lumayan nih seminggu ya. Jadi semoga aja para pemain sudah pulih, sudah bisa mengembalikan fitness mereka gitu ya. Karena istirahatnya sudah cukup, walaupun terbilang juga masih ada bekas-bekas rasa letihnya, tapi saya yakin tim pelatih sudah punya cara ya untuk bisa mengembalikan kebugaran mereka. Kemudian proses adaptasi mereka juga sudah mereka lakukan di Paris ini. Tinggal ya persiapan akhir aja saya kira ya, lebih memotivasi, lebih mematangkan sisi psikologi ya Betul. para pemain ya, karena ini tadi sempat disebutkan oleh presenter, ini kesempatan terakhir kita ya. Mungkin Mm-mm. belum tentu kita bisa ulangi lagi momen seperti ini untuk Benar. dapat kesempatan Meskipun letih, ke Olimpiade, mhm, betul. meskipun letih tapi harapan satu Indonesia ada di pundak mereka untuk pertandingan nanti malam. Ada Rizky Ridho dan Justin Hubner yang absen pada pertandingan malam nanti. Kira-kira bagaimana ini akan mempengaruhi performance dari timnas U23 melawan Gini? Kita bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami. Ainus Sore segera kembali. Ya, kembali di Ainus Sore pemirsa, dan kita masih membahas soal jelang laga pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Gini, dan saya masih bersama dengan Bung Yuke. Bung Yuke, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan terkait dengan keabsenan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner pada pertandingan nanti malam, namun masuk di sini nanti Dewangga. Bagaimana perkiraan permainan kita nanti malam menurut Anda? Iya, itu yang menarik ya, dipanggilnya Dewangga, tentu ini merupakan salah satu solusi ya untuk bisa menyiasati kekurangan di lini pertahanan ya. Absennya Justin Hubner, kemudian juga Rizky Ridho, ditambah juga Elkan Bagot nggak bisa gabung juga, otomatis back di belakang yang tersedia kan hanya tinggal Ferrari dan Komang. Nah, persoalannya apakah Dewangga akan dimainkan sebagai stopper atau Nathan Choaon yang diturunkan sebagai stopper untuk menggantikan tugas dari Justin Hubner, Mhm. sehingga yang di tengah itu Dewangga yang didorong ke tengah, karena Dewangga juga punya kemampuan sebagai holding midfield ya, ketika di Mhm. PSS Semarang dan juga di timnas U23 sebelumnya juga dia cukup cakap memainkan peran sebagai holding midfield. Nah, ini yang masih kita tunggu ya, karena strategi ini juga sangat penting, mengingat bahwa kita
itu punya apa ya kekurangan di lini pertahanan, jadi tetap dibutuhkan pemain yang punya pengalaman ataupun juga level kualitas yang bagus ya, Mhm. seperti Nathan Choaon gitu ya. Karena kemarin terakhir ketika kita kalah lawan Uzbek gitu ya, ataupun lawan Irak ya, lawan Irak kalau tidak salah Nathan Choaon tuh dimainkan sebagai pemain hybrid, jadi dia eh, ketika build up bermain sebagai stopper bayangan, tapi saat kita melakukan agresi dia sudah ada di tengah. Nah ini yang membuat konsentrasi Nathan itu menjadi agak terpecah sehingga kita nggak gitu maksimal lawan Irak. Nah nanti ini yang kita akan tunggu nih, Nathan ini akan diplot permanen sebagai stopper atau kembali berperan sebagai hybrid. Ini Oke. juga sangat penting karena kelihatannya STY ini akan mainnya dengan strategi defense counter ya. Jadi lebih ke Oke. pertahanan dulu, baru Mhm. counter gitu. Karena nggak mungkin main terbuka nih lawan Oh Gini nih. baik. Mhm. Jadi kalau misalnya kita lihat Sintayong sendiri formasi yang kerap kali digunakan itu 3-4-3 begitu. Tapi kalau kita melihat Betul. Gini saat ini yang kita ketahui banyak sekali belasan pemainnya itu adalah pemain yang berlaga di Liga Eropa. Kemudian Iya, iya. sistem terbuka ini nampaknya sudah kurang relevan menurut Anda. Oh iya, Mhm. iya. Kalau kita sepertinya agak berat ya kalau kita bermain terbuka dengan kualitas apa ya Mhm. postur dan juga fisik kita yang ataupun strength kita yang tidak lebih baik ya dari Gini, Mhm. kita itu akan berat ya untuk bisa mengimbangi permainan determinan mereka gitu. Jadi kita Mhm. harus pintar, kita bermain menunggu. Jadi sepak bola reaktif lah istilahnya. Jadi kita kan punya kecepatan dalam counter dan itu kita punya kemampuan itu seperti Witan, Mhm. kemudian Marcelino itu kan mereka dengan cepat ketika kita melakukan counter itu bisa membentuk apa ya semacam link up yang baik ya dengan Rafael Strike kan itu beberapa momen kita kan dari cara-cara itu kita bisa tembus gawang lawan gitu. Baik, tapi nampaknya dengan statistik seperti itu, timnas U23 kita juga tidak akan bermain dengan begitu saja menyerah ya. Nampaknya kita juga sudah melihat Oh banyak iya, sekali iya, perkembangan yang sudah diperlihatkan oleh timnas U23 iya. kita. Ya, amin. Semoga saja Indonesia bisa mendapatkan tiket terakhir untuk join di Olimpiade Paris 2024. Kita lanjutkan dialog dengan Bung Yuke. Bung Yuke, jika kita berkaca dengan statistik di atas kertas pemain timnas Indonesia dan juga timnas Gini, begitu, Anda melihat bagaimana komparasi antara keduanya dan apakah ada jurus jitu menurut Anda yang harus diterapkan oleh kapten timnas Indonesia termasuk juga pelatih Sintayong untuk agar kita bisa mengakali lah statistik-statistik yang nampaknya kalau di atas kertas ini Gini lebih cemerlang prestasinya dibandingkan timnas kita. Bagaimana menurut Anda? Iya, kalau dari reputasi, statistik, terus kemudian ranking, ya mereka memang di atas kita, itu nggak bisa terbantahkan. Tapi tadi seperti saya katakan di awal bahwa ini single match gitu ya, dan segala sesuatu mungkin terjadi, tidak ada yang inferior sebetulnya, dan tidak ada yang superior. Kalau udah 11 lawan 11 di lapangan dengan mentalitas yang sama gitu ya, kita sejajar sebetulnya. Tinggal itu masalahnya mampukah tim pelatih dan juga manajerial timnas ini bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain ya. Tadi saya katakan bahwa memang kita ada beberapa kekurangan karena tidak tampil full tim ya. Tapi lagi-lagi kita punya keunggulan dari sisi level fitness di mana kita baru saja bertanding di Piala Asia U23 kemarin sehingga harusnya secara chemistry kemudian secara kebersamaan kita lebih solid dibanding Gini yang mungkin mereka datang itu bermain kalau lagi pas ada agenda uji coba karena udah setahun kan mereka lewat. Nah ini yang saya pikir harus dimaksimalkan. Kalau dari sisi taktik memang tidak banyak saya kira yang akan dilakukan oleh STY. Strateginya ya saya kira sepak bola reaktif ya harus realistis kita nggak mungkin kita bermain terbuka dengan pressure tinggi gitu nanti kita juga harus mengukur juga ini apa namanya bensin kita juga kan karena nih Afrika ini luar biasa dan kita harus waspada ya jangan sampai bikin-bikin kesalahan yang nggak perlu gitu karena kita kemarin gua juga kebobolannya karena bola-bola crossing gitu kan ya terus Mhm. bola-bola yang kayak seperti golnya Irak itu yang Justin Hubner miss gitu ya yang kayak Mhm. gitu-gitu yang kita harus minimalisir gitu dan yang Mhm. terpenting kita jangan sampai membuang-buang peluang seperti ketika yang lawan Irak itu kita ada beberapa peluang ya tapi dilakukan secara individu misalnya itu yang sayang gitu karena kita dapat peluang terbuka itu nggak banyak kalau di pertandingan setinggi ini levelnya gitu jadi harus kita Oke. manfaatin gitu. Baik, jangan sampai membuang percuma peluang-peluang yang ada. Tapi ini Iya, ngomongin soal peluang mungkin yang tercipta, tapi ada kekhawatiran bagi
netizen ya, masyarakat Indonesia terkait dengan wasit VAR. Kalau kita ketahui kemarin sempat ada catatan-catatan tertentu dari wasit VAR. Bagaimana kira-kira kemudian di pertandingan nanti malam, timnas Indonesia bisa menurut Anda tidak mengindahkan hal-hal yang mungkin bisa memecah konsentrasi mereka pada saat Iya, bertanding? iya betul. Kita jangan, terutama pemain ya, pemain dan juga pelatih saya kira ya, fokus aja ke dalam internal permainan kita sendiri ya. Jangan terlalu memusingkan tentang suara-suara bising menyangkut wasit VAR yang tidak berpihak kepada kita gitu. Karena itu akan hanya mengurangi konsentrasi dan fokus kita. Jadi fokus saja kepada strategi kita, kepada permainan kita. Karena toh kita nggak bisa menjangkau persoalan polemik di VAR gitu. Nggak akan bisa mengubah hasil juga. Jadi akhirnya nggak produktif buat apa gitu. Mendingan fokus aja ke lapangan, terus bermain sebaik-baiknya dengan kepercayaan diri, dengan mentalitas yang bagus, udah fokus aja. Mhm. Kalau ngikutin polemik VAR ya nggak akan selesai dan kita nggak ada untungnya gitu karena hasil kemarin nggak bisa kembali lagi kan. Jadi Mhm. lebih baik kita ke depan aja dan netizen saya kira juga harus dewasa ya menerima apapun hasilnya nanti gitu ya. Worst case misalnya kita ini amit-amit gitu ya terburuknya kita gagal ya jangan kemudian juga jadi lemes, jadi loyo gitu. Kita harus lihat Oke. juga perjuangan adik-adik kita ini udah sampai semifinal itu fenomenal. Menurut saya sih fenomena sepak bola Indonesia itu harus kita hargai dan terus terus berbenah untuk kedepannya. Jadi jangan disesali gitu ya. Oke, Ini memang udah kita luar sudah biasa. kalau bicara soal target ini sudah melampaui target yang diberikan Iya, oleh PSSI begitu. Tapi kan memang kita betul. punya satu harapan dengan target yang lebih jauh lagi Iya, iya. termasuk dengan maju ke Olimpiade. Tapi anyway, Bung Yuke, kita tadi sempat melihat juga perjalanan timnas kita di AFC U23 kemarin begitu ya, yang sempat ada di peak performance-nya mereka, kemudian sempat Iya, menang melawan klub-klub besar begitu. Lalu iya. nampaknya secara grafis justru di akhir-akhir permainan dari timnas U23 kita bisa dibilang tidak Turun. mencapai peak performance-nya begitu. Iya. Bagaimana kira-kira malam ini apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa kembali begitu ke titik itu? Iya, memang tidak mudah ya kita di sistem turnamen seperti Piala Asia U23 ini itu bisa dalam situasi terus perform gitu dari pertandingan ke pertandingan itu nggak gampang karena jarak istirahatnya itu pendek dan kita juga harus jujur kita nggak expect kan tim kita sejauh ini melangkahnya jadi saya kira ini juga membuat pelatih juga barangkali terkejut juga ya. Wah ternyata bisa sejauh ini gitu. Nah dengan modal yang mungkin kita nggak duga bisa sampai sepanjang ini langkah kita sehingga begitu kita mendapatkan pertandingan yang apa ya istilahnya yang melelahkan gitu Hmm. meletihkan sampai kemarin adu penalti gitu kan ya terus perpanjangan waktu lagi. Ini kan membuat apa ya istilahnya peluru kita tuh memang sudah tipis gitu ya amunisi kita udah tipis gitu ya Hmm. jadi sekarang tentunya dengan istirahat yang boleh dibilang kurang lebih 5 hari barangkali ya dari pertandingan kemarin ya ini harus dimaksimalkan kembali gitu untuk bisa mendekati peak perform ya karena peak perform itu dalam sebuah periode apa namanya kepelatihan itu sebenarnya nggak bisa dicapai berulang gitu jadi Oke. harusnya ya sampai yang apa timing yang sudah memang ditetapkan harusnya di situ gitu udah mentok gitu jadi semoga aja ini nggak apa ya menjadi anti teori ya karena kita harus naikin lagi nih peaknya nih setelah Hmm. kita turun kita harus naikin lagi itu challenge yang nggak gampang juga gitu buat STY gitu. Oke, baik. Namun kita tetap harus berbangga mengapresiasi timnas kita sudah Yes, sejauh ini. betul. Tapi kita bicara soal timnas U23 kita yang sudah melampaui ekspektasi, melampaui target yang telah ditetapkan, begitu. Anda juga sebagai orang yang kerap kali menggelar kompetisi untuk anak-anak muda, begitu. Bagaimana sih potensi dari timnas U23 kita ini ke depannya untuk sepak bola Indonesia? Karena melihat juga komposisi pemain kita kan banyak sekali yang usianya justru jauh lebih muda daripada pemain-pemain dari tim lain. Iya, terus terang ya, saya ini setiap minggu juga ke lapangan karena saya memang sebagai penggiat sepak bola usia muda. Itu impact-nya buat adik-adik kita gitu ya, pemain-pemain muda kita, pemain-pemain usia dini kita itu luar biasa loh. Impact dari euforia timnas U23 ini, mereka main sangat bersemangat, mereka punya impian. Saya kira ini kan aset jangka panjang ya. Selama ini kan mungkin mereka butuh butuh apa ya, butuh panutan, butuh idola gitu, tim yang bisa mengerek motivasi mereka. Nah, ini di bawah ini udah mulai bergairah nih melihat kakak-kakak mereka gitu dan mereka punya mimpi gitu satu hari kelak mereka bisa berada di sana gitu kan. Nah ini yang saya kira harus terus kita dorong, terus kita hidupkan, kita gelorakan gitu ya
Dan semoga aja kan kita bicara jangka panjang nih, setelah ini gimana gitu kan. Kan karena mereka kan umurnya nanti lewat ya. Artinya Oke, harus ada feedernya lagi, harus ada pemain-pemain berikutnya yang jadi pengumpan gitu untuk meneruskan timnas U23 buat proyek Olimpiade berikutnya misalnya gitu. betul. Itu yang juga kita jangan lupakan gitu loh. Karena Aha. pada akhirnya kan kita fondasi itu penting ya. Pembinaan usia muda, kompetisi kompetisi yang Mhm. berjenjang, berkelanjutan Baik, gitu ya. what's next Itu gitu penting. ya bagi timnas U23 kita Iya, setelah karena ini kompetisi mereka playoff pasti kan Olimpiade Paris besok, 2024 ini, iya, termasuk juga pastinya karena tim, menginspirasi mm-mm, pemain-pemain lainnya yang tidak masuk di timnas mungkin untuk berlaga, untuk berprestasi lebih kencang lagi di persepak bolaan betul. Indonesia. Baik, Bung Yusuf Kurniawan, untuk sementara terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Kita sama-sama doakan bagi timnas U23 kita nanti malam bisa bermain di performance peak-nya melawan Gini. Amin, Terima amin, kasih, amin, amin. Bung Yuke. Ya, Selamat sama-sama. sore, salam sehat. Sore.